Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk malam hari ini yang kita bahas adalah hadis yang 223 insyaallah. Mohon dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 223 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap Ka'bah kecuali pada dua rukun Yamani. Syarah hadis. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa lam aron Nabi sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ila ruknainil yamaniyain. Kata beliau bercerita bahwa aku belum pernah ataupun aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad mengusap dari area Baitullah kecuali dua rukun ya Yaman. Yang telah kita bahas sebelumnya jamaah, bahwa misalnya ini adalah area sebelah selatannya Ka'bah. Sebelah selatan Ka'bah. Daerah sana itu adalah daerah Yamannya, negara Yamannya. Area yang sesisi ataupun yang berseberangan dengan negara Yaman, inilah yang disebut sebagai dua rukun Yaman. Di sini rukun Yaman, di sini adalah rukun Hajar Aswad. Tayyib. Yang kita bahas sebelumnya pula bahwa untuk Hajar Aswad ini sunnahnya Nabi Muhammad adalah disentuh sama dicium kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka disentuh dengan tangan untuk bagian Hajar Aswadnya, kemudian menciumnya. Kalau untuk yang kedua ini pun tidak memungkinkan maka berisyarat dari jarak jauh. Ini yang telah kita bahas kemarin. Tapi berarti untuk area sini sama area sini ini tidak disentuh sama sekali oleh Nabi Muhammad. Untuk yang rukun Yaman di sini diapakan? Hanya sekadar disentuh tetapi tidak beliau cium. Ini perbedaan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, lanjut. Syarah hadis. Perkataannya dalam hadis Ibnu Umar, aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap Ka'bah kecuali pada dua rukun Yamani. Padanya disyariatkan mengusap keduanya sebagaimana yang telah disebutkan, dan keduanya adalah rukun yang padanya terdapat Hajar Aswad dan rukun Yamani, dan keduanya dinamakan Al-Yamani yaini karena salah satu dari keduanya lebih dominan, sebagaimana dua rukun yang berada setelah Hajar Aswad dinamakan Asy-Syamiyaini karena dominan bagi Syami. Jika tidak, maka salah satu dari keduanya adalah Syami dan yang lainnya Gorbi, dan tidak disyariatkan mengusap dua rukun Syamiyaini. Tayyib. Perhatikan di sini jemaah sekalian. Tadi dalam hadisnya di situ ada pernyataan illa ruknainil yamaniyain. Nabi Muhammad beliau tidaklah menyentuh area Ka'bah kecuali dua rukun Yaman. Dua rukun Yaman. Kalau kita perhatikan dari sisi penamaan aslinya bukanlah dua rukun Yaman. Karena rukun Yaman cuma satu ini aslinya. Cuma satu. Di sini adalah rukun Hajar Aswad. Di saat ditanya, kenapa dalam hadisnya kok disebutkan ruknainil yamaninain? Disebutkan dengan istilah dua rukun Yaman.
Ini istilah bahasa Arabnya adalah tagliban. Ada tagliban. Satu istilah dikalahkan oleh istilah yang lainnya. Ataupun mengedepankan satu nama, satu penyebutan, kemudian mengalahkan penyebutan yang lainnya. Ini yang disebut sebagai tagliban. Karena mungkin masalah kesohornya, karena mungkin masalah lebih ringannya, atau lebih mudah untuk disebutkan. Semisal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang berlainan, namanya pun berlainan. Cuman kadang-kadang orang Arab nyebutnya adalah al-Umaran, yaitu dua Umar. Maksudnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq sama sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lebih simpel untuk menyebutkan, lebih mudah untuk dibuat musanna ataupun istilah dua orang. Semisal pula al-qamaran ataupun al-qamaraini adalah diperuntukkan untuk matahari sama bulan. Matahari aslinya bahasa Arabnya adalah asy-syams, sedangkan bulan aslinya adalah al-qamar. Tetapi orang-orang Arab nyebutnya adalah al-qamaran, yaitu dua bulan, maksudnya adalah matahari sama bulan. Semisal pula adalah al-aswadan. Apa ini? Di Nabi Muhammad SAW, di saat ini sebenarnya riwayat hadis yang sahih, bahwa sekitar 2 atau mungkin beberapa bulan tidak ada asap yang ngepul dari dapur Nabi Muhammad SAW. Tidak ada asap yang ngepul. Artinya istri beliau nggak masak. Di saat ditanya oleh sebagian di antara sahabat saat itu tentang masalah ini, di saat ditanya, inilah keluarga beliau makan apa? Dijawab al-aswadan. Al-aswadan. Ini adalah 2 hal yang hitam. Apa ini? Maksudnya adalah air sama at-tamar ataupun kurma. Ini yang disebut sebagai at-taghlib. Disebut taghlib. Sehingga di sini walaupun toh aslinya adalah 2 hal yang berlainan, satunya adalah rukun Yamani, satunya adalah rukun Hajar Aswad, tetapi penyebutannya adalah rukunainil yamaniyain, 2 rukun Yamani. Berarti di saat kita mendapatkan di dalam hadis ataupun dalam istilah-istilah fiqih, khususnya yang berkaitan dengan masa bab haji, di saat disebutkan 2 rukun Yamani, maksudnya adalah rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Sebagaimana rukun di sini Asyami sama di sini ada rukun Iraqi, disebut sebagai Asyamiyain, 2 rukun Syam. 2 rukun Syamin. Maksudnya ada rukun Syam sama rukun Iraq. Tayyib. Ini istilah bahasa Arabnya adalah disebut sebagai tagliban. Nah, lanjut. Sebentar. Tadi disebutkan di akhir paragraf bahwa wala yushra'u istilamu ruknain li syamiyain. Tidak disyariatkan untuk nyentuh 2 rukun Syam ini. Rukun Syami sama rukun Iraqi yang disebut rukun yang gharb di sebelah barat. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama yang kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa 2 rukun ini tidaklah rukun yang berada di atas pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau renovasi Ka'bah, ataupun bukanlah pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi itu adalah hasil dari renovasi orang-orang Quraisy yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau tidak menyentuh 2 rukun tersebut, berarti tidak disyariatkan. Kalau nggak disyariatkan, maka jangan coba-coba untuk nyentuh area tersebut dalam rangka untuk mendapatkan suatu keberkahan. Karena Nabi Muhammad SAW beliau tidak mengajarkan. Baik, lanjut. Bab at-tamattu. Macam ibadah haji ada 3. Pertama, bab at-tamattu. Macam ibadah haji ada 3. Pertama, al-ifrad adalah melakukan ihram hanya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka apabila sudah masuk Mekah, ia melakukan tawaf kudum, hukumnya sunnah. Kemudian jika dia menghendaki boleh melakukan sa'i untuk ibadah haji. Dan jika dia tidak menghendaki boleh menundanya setelah tawaf ziarah. Kemudian dia tidak melakukan tahallul sedikit pun dari yang diharamkan hingga dia menyelesaikan hajinya pada hari-hari nahar. Kedua,
Al-qiran. Tayyib. Perhatikan jemaah. Ini istilah-istilah tentang masalah macam-macamnya haji. Macam-macamnya haji. Ada yang disebut sebagai haji ifrad. Ada yang disebut haji qiran. Ada yang disebut sebagai haji tamattu'. Tayyib. Perhatikan di sini untuk yang pertama adalah haji ifrad. Kalau ada orang dia ini di saat sampai ke area miqat maka nih. Dia hanya berniat untuk melaksanakan haji saja saat itu dalam ihramnya tersebut. Saat sampai misalnya di Dzul Hulaifah, ada seorang yang dia mau berhaji, dia mengatakan misalnya labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Tidak disebutkan wa umrah, tapi hanya labbaika hajjan. Berarti ini orang dia itu dalam ihramnya saat itu mau melaksanakan khusus untuk ibadah haji. Tidak dibarengi dengan niatan untuk umrah terlebih dahulu. Tidak dibarengi untuk umrah terlebih dahulu. Berarti murni untuk berhaji. Tayyib. Setelah sampai Mekah, setelah masuk Mekah kemudian masuk Masjidil Haram, kemudian dia langsung tawaf. Tawafnya ini yang disebut sebagai tawaf qudum. Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan ini hukumnya sunnah, bukan suatu hal yang wajib. Untuk orang yang berhaji ifrad, tawafnya pertama kali saat itu tidak masuk dalam kategori tawaf rukun, tetapi adalah tawaf yang hukumnya sunnah. Setelah nanti dia tawaf sebanyak 7 kali putaran. Di sini nanti dia diperbolehkan untuk memilih salah di antara dua hal. Apa itu? Untuk sa'inya bagaimana? Bisa dia melaksanakan sa'i setelah itu. Berarti setelah tawaf sebanyak 7 kali putaran, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, kemudian dia sa'i sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Untuk urutan biasanya, sehabis sa'i itu ada tahallul. Tetapi untuk haji ifrad tidak boleh tahallul saat itu. Nggak boleh. Kapan nanti tahallulnya? Adalah setelah dia itu selesai wukuf di Arafah, kemudian dia selesai untuk hari naharnya, baru kemudian nanti dia perlu untuk tawaf lagi. Tawaf ini yang disebut sebagai tawaf ziyarah ataupun tawaf ifadah. Ataupun ini yang menjadi rukun-rukunnya. Ataupun tawaf dalam rangka untuk berhaji. Setelah tawaf lagi sebanyak 7 lingkaran, 7 putaran, baru kemudian dia sa'i, baru kemudian dia tahallul. Baru kemudian dia bertahallul. Tayyib. Antum bayangkan jamaah. Ini kelihatannya mudah, ringan. Kelihatannya mudah dan juga ringan. Tetapi di saat kita itu mau merinci, ini beratnya bukan main. Beratnya bukan main. Di antara 3 haji jenis haji ini, yang terberat adalah haji ifrad ini. Haji ifrad ini. Antum bayangkan misalnya seperti tahun 2026 kemarin. Kalau nggak salah, awal gelombang berangkat haji, itu ada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk Masehinya nanti mencari. Tapi tanggal 10 Hijri, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tanggal sebelum Zulhijjah menuju ke Madinah. Di saat misalnya, atau mungkin sekitar tanggal 6 atau mungkin tanggal pertengahan bulan Zulhijjah. Kalau misalnya awal kali mereka itu datang ke Madinah. Kemudian tanggal 10 bulan Zulhijjah mereka berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ihram dalam rangka haji. Misalkan saja ini, sebagian dari jamaah haji, misal saja, mereka itu mau melaksanakan haji ifrad. Saat mereka sampai ke miqat Dzul Hulaifah, mereka berihram dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah. 10 bulan Dzulhijjah dalam keadaan ihram. Semua larangan ataupun hal-hal yang diharamkan di saat mereka berihram berlaku di saat mereka sudah sampai ke Dzul Hulaifah tersebut. Mereka berniat untuk berihram umrah. Mulai nggak boleh untuk menggunakan parfum setelah mereka berniat.
nggak boleh untuk berhubungan suami istri, nggak boleh untuk menikah, nggak boleh untuk menikahkan, nggak boleh untuk motong rambut, nggak boleh untuk motong kuku ataupun yang lain sebagainya. Tidak boleh untuk menggunakan pakaian yang berjahit. Berarti menggunakan pakaian ihram. Sampai kapan ini? Saat sampai ke Mekah, tadi itu kan tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian mereka melaksanakan bisa sa'i ataupun sa'i nanti diundur-undur setelah tanggal 10-10-10-nya. Perhatian jemaah sekalian. Mereka ini dalam kondisi menggunakan pakaian ihram. Menggunakan pakaian ihram. Sedangkan untuk wukuf di Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti 1 bulan. Beratnya bukan main. Dalam keadaan berihram, apalagi dia misalnya adalah pengantin baru, dia berhaji bersama istrinya. Ada sesuatu yang perlu untuk disalurkan. Ini beratnya bukan 1 bulan penuh. Misalkan untuk kasus yang kita bicarakan saat ini. Saat dia melihat ini teman-temannya atau rombongan, ada yang pakai celana, ada yang shopping, ada yang menggunakan parfum, wanginya bukan main. Godaan tersendiri. Tetapi ini orang yang sudah niat dari awal untuk berhaji ifrat, mau nggak mau dia menjaga hajinya. Karena dari awal begitu. Dia masih nunggu sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Masih dalam keadaan ihram. Tayyib. Berhubung ini berat, akhirnya kemudian nggak ada istilah dam nanti untuk orang ini. Nggak ada istilah bayar dam untuk nyembelih kambing ataupun domba. Karena dia mengambil sisi yang paling berat. Tayyib. Terus nanti orang ini umrohnya kapan? Setelah semua serentetan ibadah haji selesai, setelah tahallul nanti selesai orang ini, dia baru kemudian keluar lagi dari area Mekah untuk area Tanah Haram menuju ke area Al-Halal. Masjid Aisyah radhiyallahu anha ataupun Tan'im atau mungkin Ji'rana ataupun Hudaybiyah. Dia niat kembali untuk melaksanakan ihram umrah. Berarti haji diselesaikan terlebih dahulu. Setelah rampung sampai tahallul, baru kemudian dia niat dari awal lagi untuk melaksanakan ihram umrah. Berarti niat untuk ihram umrah labbaika umrah. Kemudian sampai ke Masjidil Haram, kemudian dia tawaf sebanyak 7 rakaat atau 7 putaran, kemudian sholat 2 rakaat untuk sholat sunnahnya, kemudian dia sa'i antara Safa sama Marwah sebanyak 7 kali putar, baru kemudian dia tahallul. Selesai haji sendiri, umrah pun sendiri. Haji sendiri, umrah pun sendiri. Tayyib. Tadi ini kita perhatikan jamaah sekalian. Tadi di kasus yang pertama adalah orang ini yang dia itu ihram untuk haji ifratnya, boleh untuk melaksanakan sa'i saat itu. Habis tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia sa'i. Tetapi belum boleh untuk tahallul. Tadi yang terakhir kita sampaikan. Tayyib. Opsi yang kedua, orang ini setelah dia tawaf, nggak langsung sa'i. Kapan sa'inya? Nanti diakhirkan setelah tanggal atau di saat tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tapi tadi jangan sampai lupa, orang yang berhaji ifrat, dia ini senantiasa dalam keadaan berihram. Berarti semua larangan dalam ihram berlaku untuk orang ini. Haji yang hajinya adalah haji yang ifrat. Baik, ini ada jenis haji yang pertama. Lanjut. Kedua, al-qiran adalah berniat ihram untuk ibadah umroh dan ibadah haji bersama-sama. Maka jika dia sudah masuk Mekah, ia melakukan tawaf qudum dan melakukan seperti haji ifrad. Tetapi perbuatan-perbuatannya adalah untuk haji dan umroh dan saling memasuki dan wajib atasnya dam, menyembelih binatang kurban. Karena dia memperoleh 2 ibadah dalam 1 perjalanan. Tayyib. Ini untuk haji qiran. Ini diambil dari kata qarana tentunya. Artinya adalah membarengkan ataupun menyatukan ataupun menggabungkan. Menggabungkan apa?
satu kali perjalanan haji langsung dirapel, diniatkan ihramnya untuk haji dan juga umrah. Labaika hajjan wa umrah. Satu kali perjalanan. Beda dengan kasus yang pertama tadi itu. Berarti untuk kasus yang pertama 2 kali dia berihram. Tetapi ini untuk yang haji qiran adalah 1 kali berihram langsung dirapelkan niat untuk haji dan juga niat untuk umrah. Keadaannya sama persis dengan haji ifrad. Sama persis dari sisi apa? Sama persis dari sisi setelah sampai Mekah langsung tawaf qudum. Langsung tawaf qudum. Kemudian dia langsung bisa saya ataupun nanti diundur. Baik. Berarti bedanya dengan yang haji ifrad apa? Bedanya adalah menyangkut masalah 1 perjalanan untuk 2 ibadah. Untuk 2 ibadah. Ada kemudahannya. Artinya untuk orang yang haji qiran ini, dia ini setelah melaksanakan tahallul, itu otomatis untuk tahallulnya haji dan juga tahallulnya umrah. Berarti nggak perlu lagi untuk niat ihram kembali untuk umrah. Bukan suatu kewajiban. Karena kenapa? Karena dalam 1 perjalanan tersebut, mulai dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian setelah nanti saat tanggal 10-nya, kemudian dia tahallul. Maka ini adalah langsung rapelan 2 kali ibadah. Haji iya, kemudian umrah pun iya. Beda dengan yang ifrad tadi itu. Setelah semua ibadah haji selesai sampai tahallul, kemudian dia niat ihram lagi keluar ke Mekah, keluar dari area al-haram untuk melaksanakan ihram untuk umrah secara terpisah. Tetapi untuk yang qiran ini adalah sekalian dalam 1 kali perjalanan. Dan untuk yang qiran ini, inilah menurut qaul yang sahih berdasarkan dalil yang ada bahwa Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan haji qiran. Beliau melaksanakan haji qiran. Tapi sebenarnya antara riwayat, kalau seandainya beliau bisa untuk mengulang kembali, bisa untuk berhaji kembali di masa berikutnya, beliau tidak akan membawa hewan kurbannya. Artinya beliau niat untuk berhaji tamattu. Ini sebagian di antara riwayat. Tetapi selama beliau hidupnya 1 kali haji wada, pertama kali sekaligus haji perpisahan, beliau hajinya adalah haji qiran. Sehingga kemudian sebagian di antara ulama mengatakan bahwa di saat ditanya di antara 3 haji yang paling utama yang mana, sebagian di antara ulama mengatakan adalah haji qiran. Ada yang mengatakan hajinya adalah haji ifrad, dalam artian yang paling utama. Terlepas dari maksud semuanya, dari dalil yang ada bahwa Nabi SAW beliau hajinya adalah haji tamattu. Tayyib. Lanjut. Ketiga, tamattu adalah melakukan ihram untuk ibadah umrah pada bulan-bulan haji. Kemudian jika dia sudah masuk Mekah, ia melakukan tawaf dan sa'i untuk ibadah umrah, kemudian menggundul atau memendekkan rambut kepala. Kemudian bertahallul, dihalalkan baginya segala sesuatu. Kemudian melakukan ihram untuk ibadah haji pada tahun itu dan wajib atasnya menyembelih binatang kurban seperti haji qiran, karena dia telah mendapatkan 2 ibadah dalam 1 perjalanan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Maka tamattu menurut syar'i yang membuat syariat masuk padanya haji tamattu dan haji qiran. Karena itu para ulama sepakat bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup haji tamattu dan haji qiran. Tayyib. Ini adalah jenis haji yang ketiga yang disebut sebagai at-tamattu. Secara bahasa diambil dari kata al-mata' ataupun at-tamattu', yaitu bersenang-senang ataupun menikmati atau mengambil suatu kemudahan. Orang yang berhaji tamattu, jamaah sekalian, adalah
Pertama-tama dia itu niat ihramnya adalah untuk umrah. Labaika umrah. Kemudian setelah dia sampai ke Masjid Al-Haram, langsung tawaf sebanyak 7 putaran. Kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i sebanyak 7 putaran pula. Bolak-balik. Taib. Setelah itu, kemudian dia tahallul. Tahallul. Berarti kalau toh misalnya ada orang dia berangkat sampai di miqat, itu ada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dia ini sudah dari awal niat untuk haji tamattu. Kalau seandainya perjalanan lancar, dia menyelesaikan tawafnya di hari tanggal 10 bulan Dzulqa'dah. Kemudian juga di saat sa'inya tanggal 10 bulan Dzulqa'dah. Kalau tanggal 10 Dzulqa'dah berarti 1 bulan sebelum wukuf di Arafah. Tayyib. Orang ini yang tanggal 10 bulan Dzulqa'dah telah menyelesaikan ihramnya, selesai tawafnya, selesai sa'inya, kemudian tahallul di hari yang sama. Berarti untuk tanggal 11 bulan Dzulqa'dahnya, orang ini sudah dalam kondisi tahallul. Sudah boleh untuk berganti pakaian ihram diganti dengan pakaian biasa. Sudah boleh untuk motong rambut, boleh untuk motong kuku, boleh berhubungan suami istri, boleh menggunakan parfum, bisa melanggar hal-hal yang dilarang di saat ihram. Tayyib. Karena kenapa? Orang ini telah melaksanakan umrah secara sempurna. Sejak dia niat untuk berihram umrah sampai dia bertahallul. Kondisi ini jamaah, dia yang mengambil suatu kemudahan dalam keadaan lebih nyaman daripada orang yang berhaji qiran sama orang yang berhaji ifrad. Sehingga dalam keadaan begini, ini orang dia harus bayar dam. Bayar dam. Sebagian di antara ulama mengatakan, ini aslinya bukan denda, tetapi adalah sebagai suatu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mendapatkan suatu kemudahan. Kemudahannya bagaimana? Orang-orang lain yang berhaji qiran, yang berhaji ifrad, mereka masih dalam kondisi ribet menggunakan pakaian ihram. Semua larangan mereka pantang. Nggak boleh untuk dilanggar. Lah ini yang tamattu. Mereka sudah boleh untuk menggunakan pakaian biasa, sudah boleh untuk berhubungan sama istri, dan juga yang lain sebagainya. Sehingga dengan kemudahan tersebut, ini orang dia perlu untuk bayar dam yang berupa nyembelih kambing ataupun nyembelih domba yang mudah dia dapatkan di tanah haram. Tayyib. Kalau seandainya dia nggak bisa untuk nyembelih kambing, nyembelih korbannya, maka dia perlu untuk berpuasa selama 10 hari, 3 hari di tanah haram, sedangkan yang 7 hari adalah di negaranya. Tayyib. Ini adalah sebagai ganti dari tidak nyembelihnya orang ini, tidak membayar damnya. Tayyib. Perhatikan jemaah sekalian. Untuk orang yang dia itu berhaji ifrad, tadi nggak ada damnya. Untuk yang qiran ada damnya. Untuk yang tamattu ada damnya. Untuk ditanya, ini yang qiran kenapa dia kok ada damnya? Karena dia melaksanakan satu perjalanan untuk 2 ibadah. Ibadah apa? Haji sama umrah dalam satu niatan tersebut. Sehingga masih ada suatu unsur kemudahannya. Beda dengan haji tamattu. Beda dengan haji ifrad. Tayyib. Sehingga qiran ada damnya, kemudian haji yang tamattu pun ada damnya, walaupun toh penyebabnya berbeda, tapi dua-duanya ada damnya. Yang perlu untuk diperhatikan pula jemaah sekalian adalah menyangkut masalah haji ifrad sama haji tamattu. Kapan mereka bisa untuk mulai ihramnya? Perhatikan jemaah, untuk yang haji qiran kan jelas dari awal mereka berniat untuk haji sama umrah dalam waktu perjalanan. Yang masalahnya adalah untuk haji ifrad sama haji tamattu. Untuk yang haji ifrad, setelah mereka selesai melaksanakan suatu ibadah haji secara sempurna, dari mulai niat, ihram, sampai kemudian tahallul.
Ini orang kan kemudian dia perlu untuk ihram kembali untuk berniat untuk melaksanakan umrah. Pertanyaannya adalah, ini orang niat ihramnya dari mana? Adalah dia harus keluar dari tanah haram ke tanah halal, yaitu di luar tanah haram. Mulai mana ini? Adalah Masjid Aisyah radhiyallahu anha yang berada di area Tan'im atau Jirona ataupun Hudaybiyah. Tayyib. Ini adalah untuk orang yang hajinya adalah haji ifrad. Untuk yang hajinya tamattu, ini dari mana nanti? Ini boleh ataupun tidak diharuskan keluar lagi. Tetapi adalah boleh langsung dari hotelnya, tempat dia itu tinggal saat itu. Langsung keluar melaksanakan suatu niatan untuk ihram dalam rangka hajinya. Bedanya ini apa? Tadi yang haji ifrad nggak boleh langsung dari rumahnya. Nggak boleh langsung dari rumahnya. Karena ini orang dia itu keluarnya adalah berihram untuk umrah. Sedangkan untuk yang tamattu, dia berniat ihramnya adalah untuk ihram haji. Untuk ihram haji berarti beda posisinya. Sehingga diperbolehkan di sini sebagian di antara hadis yang sahih, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlul Makkah min Makkah. Dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwa untuk orang yang hajinya haji tamattu, dia itu mulai untuk berniat ihram dalam hajinya adalah dari tempatnya dia saat itu. Yaitu kalau dia berada di Mekah, maka dia adalah dari Mekah. Kalau dia berada di hotel, maka dia dari hotel yang ada di Mekah. Allahu a'lam. Lanjut. Hadis 224 dari Abu Jumrah Nasr bin Imran ad-Dubai berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang haji tamattu. Maka ia memerintahkan aku untuk melakukan haji tamattu. Dan aku bertanya kepadanya tentang hadyu. Maka ia berkata, pada hadyu ada yang berupa jazur, unta atau sapi atau kambing atau berserikat pada hadyu. Ia berkata, adalah orang-orang tidak menyukainya. Maka aku tidur dan aku bermimpi seakan-akan ada seseorang yang menyeru, hajjun mabrur wa muta'ah mutaqabbalah. Haji mabrur dan ibadah haji tamattu semoga diterima. Maka aku mendatangi Ibnu Abbas, lalu aku memberitahunya kepada dia. Lalu ia berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah sunnah Abu Al-Qasim sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini seorang tabi'in. Beliau bertanya kepada sahabat Abbas tentang masalah al-mut'ah. Ini mut'ah bukan istilah mut'ah yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Tapi di sini ada tamattu maksudnya. Adalah haji tamattu. Kemudian fa'amarani biha. Sahabat Abbas, beliau perintah kepada diriku untuk melaksanakan haji tamattu. Kemudian lagi, berhubung haji tamattu itu adalah nanti terikat dengan masalah adam ataupun menyangkut masalah menyembelih korban. Sehingga kemudian beliau Al-Imam Abu Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai, beliau bertanya masalah bayar damnya. Kemudian sahabat Abbas, beliau mengatakan bahwa fiha juzur, bisa berupa seekor unta ataupun au baqaratun ataupun seekor sapi, au syatun ataupun seekor kambing, au syirkun fidam ataupun berserikat dalam masalah patungan dalam masalah bayar dam. Satu sapi berarti bisa untuk 7 orang. Berarti sebagaimana korban pada umumnya. Tayyib. Di saat beliau mendapatkan suatu jawaban tersebut, didengar oleh sebagian di antara sahabat saat itu, sebagian di antara orang saat itu, wa ka'anna nasan karihuha. Seakan-akan manusia saat itu, tentu sebagian di antara sahabat saat itu, kurang senang tentang masalah haji tamattu ini. Tidak menyukainya. Ini sebagian dan riwayat jemaah sekalian adalah terjadi pada sahabat Umar ataupun di zaman sahabat Umar dan juga di zaman pemerintahan sahabat Utsman ibn Affan. Para ulama mereka menjelaskan bahwa dari riwayat yang mereka dapatkan
bahwa adanya ketidaksukaannya bukan karena faktor benci syariat yang berupa tamattu, enggak. Tetapi adalah karena faktor sosial politik yang menyangkut masalah apa? Kalau misalnya orang-orang yang berhaji diperbolehkan untuk haji tamattu sekalian, tentunya sekalian haji sekalian umrah dalam satu kali perjalanan. Taib. Kalau seandainya diperbolehkan, khawatir nanti di bulan-bulan berikutnya orang-orang pada tidak datang ke Baitullah lagi, sehingga nanti menjadi sepi. Sehingga kemudian sebagian di antara manusia saat itu mereka tidak senang tentang haji tamattu. Setelah itu kemudian tahu-tahu Al-Imam Abu Jamrah rahimahullah, saat tidur beliau kemudian bermimpi. Dalam mimpinya ada seruan bahwa hajjun mabrur wa mut'atun mutaqabbalah. Semoga haji mabrur dan juga tamattu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian beliau mengadu kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk bercerita ini. Kemudian sahabat Abbas beliau mengatakan, Allahu Akbar, sunnatu Abi Qasim. Ini ada sunnah Abu Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Dan ini tentunya untuk yang tamattu ini banyak disukai oleh orang-orang Indonesia. Dan ini pada umumnya karena tentunya lebih ringan. Potensi untuk longgar itu ada. Cuman karena longgaran tersebut, kadang-kadang sebagian di antara jamaah haji, mereka kebablasan dalam mengambil suatu kelonggaran. Kebablasannya bagaimana? Yang mestinya kesempatan untuk bisa berhaji, untuk bisa berumrah, digunakan fokus untuk ibadah kepada Allah. Tetapi terdistraksi dengan kegiatan yang lainnya. Yang berupa apa? Justru banyak tawaf di Bendawut. Atau tawaf daerah-daerah yang lainnya. Untuk shopping, banyak shoppingnya daripada banyak ibadah-ibadahnya. Sehingga adanya tamattu kalau tidak hati-hati malah menyebabkan sebagian di antara manusia mereka terlena dengan kemudahan yang ada. Dengan kemudahan yang ada. Dan ini adalah realita yang ada ataupun yang terjadi zaman kita saat ini. Semoga di suatu saat kita berhaji tamattu, semoga ketamattuan tersebut tidak menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nyantainya daripada banyak ngebut ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Nanti untuk hadis yang 224 nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita untuk beramal saleh, termasuk diantaranya adalah istiqamah dalam menghadiri suatu kajian. Dan semoga Allah berkahi sisa usia kita, berkahi keluarga, berkahi keturunan, berkahi harta benda, berkahi usia, berkahi harta benda, dan berkahi segala hal yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhan wa hamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح حي على الفلاح